Anda menyaksikan Nursimin siang hari. Gempa bumi dengan kekuatan 6 skala Richter mengguncang wilayah Jatinangor, tepatnya di Cilayu, pada Jumat pagi 3 Oktober 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa berpusat di darat pada kedalaman 15 km, berada sekitar 12 km timur laut Jatinangor, tepatnya di zona Sesar Lembang yang memang dikenal aktif. Guncangan gempa bumi berlangsung selama 40 detik. Sejumlah rumah warga dilaporkan roboh, retakan tanah besar muncul, hingga fasilitas umum mengalami kerusakan. Tak hanya itu, korsleting listrik dan ledakan tabung gas di beberapa rumah memicu kebakaran lokal yang dapat memperparah situasi darurat. Hingga saat ini, gempa mengakibatkan puluhan korban jiwa dan sejumlah warga lainnya mengalami luka-luka. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan kami yang berada langsung di lokasi kejadian. Bram, bisa dijelaskan bagaimana gambaran situasi saat ini? Baik, terima kasih Nila. Sekarang saya melaporkan dari wilayah Jatinangor telah terjadi sebuah gempa bumi dengan kekuatan yang sangat besar, yaitu 6 skala Richter. Dengan gempa bumi ini sendiri mengakibatkan banyak sekali bangunan yang roboh dan juga korban jiwa. Sekarang saya bersama dengan Kepala Desa wilayah Jatinangor, yaitu selamat siang Bapak. Selamat siang. Pak, saat gempa ini terjadi pada pukul berapa dan saat kegiatan apa Pak? Gempa ini terjadi tadi sekitar pukul jam 9 pagi. Kemudian ketika itu seperti biasa warga sedang berkegiatan secara pada biasanya. Kemudian terjadi gempa dan kita juga lagi di kantor dan kita keluar kantor. Dan gak lama kemudian setelah kita keluar kantor tuh banyak masyarakat yang berbondong-bondong menghampiri kita. Oke, masyarakat berbondong-bondong datang ke desa dengan tujuan apa Pak? Banyak yang mereka panik, histeris juga, banyak melaporkan bahwasanya telah terjadi banyak rumah yang roboh, kemudian ada pohon-pohon yang tumbang, dan ada yang mencari keluarganya juga, yang kehilangan keluarganya, dan tadi saking paniknya ada tadi yang sampai pingsan, dan kita langsung tadi tangani juga bersama warga yang ada, dan setelah itu segera kami dari pihak desa langsung menghubungi pihak BPBD untuk minta bantuan. Oke, baik Pak. Untuk korban sendiri dari korban jiwa dari gempa ini sendiri dan juga bangunan yang mengalami kerusakan, apakah bisa kami mendapatkan informasi tersebut? Ya, untuk data itu sudah kami dapatkan, baik yang korban maupun dengan fasilitas, itu bisa nanti diminta langsung kepada tim pusat info kami. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak atas laporannya dan juga semoga dari penanganan ini segera teratasi dan semoga warga dapat yang terbaik Pak ya. Saya izin untuk menginformasikan dari pusat informasi. Itu dia tadi informasi dari Kepala Desa wilayah Jatinangor. Oke, baik pemirsa, tadi sudah dapatkan informasi dari Bapak Kepala Desa terkait gempa bumi itu sendiri. Dan sekarang bisa kita lihat pemirsa, banyak sekali data korban bencana dari gempa bumi itu sendiri dan juga bangunan yang ada. Dan sekarang saya bersama dengan Ibu Pusat Informasi terkait gempa bumi sendiri. Oke, Ibu, selamat siang. Selamat siang. Ibu, apakah bisa kami mengetahui untuk jumlah korban ataupun dari data bangunan yang kerusakan yang ada di wilayah Jatinangor ini sendiri? Oke, baik, bisa kita lihat juga di sini bahwa jumlah korban sini terdapat 52 orang, di mana terdapat korban hijau 16 orang, korban kuning 16 orang, korban merah 13 orang, dan juga korban hitam di sini berada 7 orang. Dan dari korban-korban tersebut terdapat pasien yang dirujuk ini sekitar 22 orang, 1 orang ke RSHS dan juga sisanya ini ke AMC. Kemudian dari sisi kerusakan di sini terdapat rumah yang rusak itu cukup banyak, sekitar 35 rumah. Kemudian sekolah juga mengalami kerusakan, puskesmas, musola, dan juga balai desa. Di puskesmas sendiri di sini untuk kerusakannya itu berada di dinding serta atapnya. Selain itu juga jalan utama menuju desa ini terhambat karena tertutup oleh reruntuhan bangunan serta juga oleh pohon yang tumbang. Selain itu juga listrik di desa ini juga mati karena aliran ini terhambat karena reruntuhan dan juga pohon yang tumbang tersebut. Selain itu juga ada beberapa warga yang di sini kehilangan rumahnya karena gempa bumi ini dan saat ini sedang berada di posko yang telah dibangun oleh balai desa. Oke, baik, terima kasih Bu. Berarti untuk gempa ini sendiri sangat dahsyat sekali Bu ya, banyak sekali korban dan juga kerusakan yang ada di wilayah Jatinangor. Iya, betul, banyak sekali. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Ibu atas informasinya. Saya cukupkan dan semoga penanganannya segera dilancarkan dan juga mendapatkan pertolongan lebih lanjut. Terima kasih Ibu. Oke, baik pemirsa, itulah tadi informasi dari Pusat Informasi dan juga Kepala Desa terkait gempa bumi di wilayah Jatinangor yang begitu dahsyat sekali. Dan sekarang saya kembalikan lagi ke Nila di studio terkait informasi ini sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas laporannya, pemirsa. Gempa yang terjadi di wilayah ini memang sangat dahsyat. Selain menimbulkan korban jiwa, gempa juga mengakibatkan puluhan bangunan roboh, kerusakan fasilitas umum, dan kepanikan warga.
Untuk melengkapi informasi, apakah ada warga yang dapat diwawancarai untuk dimintai keterangan terkait gempa ini, Bram? Baik Nila, sekarang saya sudah bersama warga sekitar untuk menanyakan terkait kondisi dan kesaksian dari warga sekitar tersebut terkait gempa bumi pada wilayah Jatinangor itu sendiri. Baik, selamat siang Kak. Siang. Oke Kak, apakah bisa diceritakan dari gambaran Kakak sendiri tadi pagi sedang berkegiatan apa dan bagaimana Kak? Awalnya saya sedang kuliah, baru selesai lecture. Terus tiba-tiba teman saya teriak ada gempa. Semuanya panik. Semuanya berhamburan. Semuanya mohon perhatiannya. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengevakuasi secara mandiri. Silakan dibawa untuk barang berharganya, juga ditutupin kepalanya. Silakan seperti ini. Lalu setelah itu mengevakuasi melalui pintu darurat di sebelah kanan. Semuanya perhatikan langkahnya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Ya boleh, silakan dimulai dari sebelah sini. Siap. Oke, untuk teman-teman yang sebelah kiri, boleh untuk mengevakuasi melalui tangga utama. Silakan mengikuti Odin. Oke, ayo. Di tengah kepanikan itu juga saya ingat ibu. Saya nggak bisa bayangkan apa jadinya hidup saya tanpa ibu. Oke Kak, lalu apa yang Kakak bayangkan saat teringat ibu itu? Saat Kakak mengingat bahwa ada ibu? Saya lari. Saya pergi ke rumah, semuanya sudah hancur. Saya juga pergi. Saya pergi ke kantor desa. Saya terobos semuanya. Saya cuma mau ibu. Halo, dengan Bapak BPBD. Ya, beberapa menit lalu terjadi gempa di Desa Jatinangor. Saya minta bantuan segera untuk evakuasi korban di sini. Siapa atur non pisan Pak, atur non. Baik, saya sudah telepon ya, saya sudah telepon. Tapi setelah itu saya tidak ingat apa-apa. Oke, baik. Setelah Kakak mengingat kejadian, setelah Kakak sadar ya, kan tadi Kakak tidak mengingat apapun tadi, apa yang Kakak lakukan setelah Kakak mengingat kejadian tersebut? Saya ingatnya saya sudah di posko. Terus ada orang kayaknya relawan mau kemana? Ada kemana? Saya mau cari ibu kan? Iya. Nafas. Kita lihat alam, kita lihat saya dulu. Nafas. Kenapa? Teteh mau kemana? Mau cari ibu saya di rumah. Iya, tapi kan keadaannya lagi kayak gini. Mau cari ibu. Iya, tim yang lain juga pasti bantu nyari ibunya kok. Kalau misalnya teteh pergi kayak gitu, nanti kalau teteh hilang gimana? Terus emang kalau teteh nyari bakal ketemu ibunya? Iya, dibantu ya sama tim yang lain. Tapi tetehnya tenang dulu, ditunggu di sini. Nanti kita bantu cari ke pusat data ya. Siapa tahu ibunya udah ketemu. Nama ibunya siapa?
Ibu siapa? Nama Teteh sendiri siapa? Nah, saya Reti ya. Tetehnya tunggu sini dulu. Duduknya yang tenang dulu. Ya, tenang ya. Sok tarik nafas ya Anas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Teteh udah lebih tenang. Teteh tunggu sini ya. Saya kayaknya yang lain juga butuh bantuan. Teteh tunggu sini, jangan kemana-mana ya. Jangan pergi sendiri. Ditunggu ya di sini, nanti saya ke sini lagi ya. Tunggu ya Teh. Untungnya sebelum saya diwawancara ini, saya sudah dapat kabar kalau ibu saya dalam kondisi yang membaik. Oke, baik. Kami turut syukur ya Kak atas kebaikan kondisi ibu kakak dan juga semoga kakak berikan segera pemulihan juga Kak di sini dan tetap semangat. Dan apakah ada keterangan lain yang mungkin kakak sampaikan? Sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Terima kasih ya Kak atas laporan pada hari ini dan juga keterangan saksi pada hari ini. Mungkin saya cukupkan dan semoga kakak bisa melakukan pemulihan dan secara lebihnya dan mendapatkan pertolongan dari yang lainnya dan tetap semangat untuk menjaga kesehatan kakak untuk bertemu orang tua kakak. Saya cukupkan, terima kasih ya Kak ya. Baik, pemirsa, itulah tadi kesaksian dari warga sekitar dan kejadian dari gempa bumi sendiri sangatlah drastis dan banyak sekali menimpa korban bencana pada wilayah ini sendiri dan juga banyak sekali bangunan-bangunan yang roboh di wilayah Jatinangor itu sendiri. Nah, mungkin itu dia tadi terkait informasi yang mungkin saya sampaikan terkait informasi gempa bumi ini di wilayah Jatinangor dan saya kembalikan lagi. Terima kasih Bram atas laporannya langsung dari lokasi kejadian. Pemirsa, sejumlah korban gempa kini tengah mendapatkan perawatan di berbagai fasilitas kesehatan. Sebagian besar dirujuk ke Rumah Sakit Universitas Padjadjaran yang menjadi rujukan utama penanganan korban gempa bumi di wilayah ini. Selain itu, beberapa korban juga mendapatkan perawatan lanjutan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Tim medis bersama relawan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, sementara proses evakuasi dan pencarian korban masih berlangsung hingga siang hari ini. Saya Nila Lestari dan mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan
Nursing News pada siang hari ini. Tetap waspada jaga keselamatan Anda dan mari kita doakan agar para korban segera pulih. Selamat siang dan sampai jumpa pada program berita berikutnya. Tim After Movie CBN 2025